Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Ferli bisa bersama Anda pada kesempatan kali ini di acara kesayangan kita Mata Air. Dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dan untuk itu kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Latif Khan. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali warnanya hari ini Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Untuk kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kita sudah membahas introduksi tentang tanda. Betul. Saya kemarin menjelaskan di seputar bagaimana kita memahami peristiwa ini sebagai sesuatu yang tidak usah ditakutkan, karena takut atau tidak itu pasti terjadi. Yang datang ya. Pasti terjadi. Sama dengan peristiwa kematian yang juga oleh ulama disebut sebagai kiamat, takut atau tidak itu pasti terjadi. Ya. Tinggal bagaimana cara untuk menyiapkan diri sehingga begitu proses kehidupan berakhir kita keluar sebagai the winner, kita pemenang. Tidak menyesal. Tidak menyesal ya. Dan harus kita pahami bahwa Allah tahu betul kok kita itu gimana. Allah tahu betul bahwa kita sebagai manusia yang dibekali akal, pikiran, hati, syahwat itu bisa jatuh bangun. Bisa benar, bisa jatuh salah, bisa bangkit lagi, bisa jatuh berdosa, bisa bangkit lagi, bisa jatuh maksiat. Itulah kenapa Allah menyediakan keampunan. Ya, Allah stok keampunannya luar biasa. Fasilitas keampunan. Ada fasilitas. Jadi jangan takut. Kalau istilah saya be positif. Be positif. Karena Allah tidak pernah merencanakan kita masuk neraka. Nah, itu satu. Oh, itu poin Allah yang rencananya bagus kita sekali, masuk surga. Betul. Semua masuk surga. Semuanya. Tidak ada manusia di muka bumi ini hatta Fir'aun sebenarnya dalam rencana Allah dia harus masuk neraka. Tidak. Kalau memang Fir'aun direncanakan Allah masuk neraka, Allah pasti tidak mau mengutus Musa dan Harun untuk jumpain Fir'aun karena dia togho, dia sudah melampaui batas. Allah suruh. Cuma Fir'aun yang nggak mau masuk surga. Itu masalahnya. Semua orang layak masuk surga kecuali yang nggak mau. Betul. Nah, Fir'aun tidak mau. Ketika Musa datang, dia malah kejar Musa, dia malah upayakan membunuh Musa, dan terakhir akhirnya dia terbunuh oleh keangkuhan dan kesombongannya sendiri. Dan banyak orang seperti ini. Jadi ada orang berdosa, dia melacur, dia berzina, dia mencuri dan sebagainya. Lantas kemudian Allah tidak marah. Dalam arti kata bukan Allah suka dia melacur, tapi Allah bilang udah nggak apa-apa, minta ampun saja sama aku. Berapapun dosamu aku ampunkan selama kau minta ampun. Tapi kalau nggak minta ampun ya maaflah, dosa stok keampunan hanya kuberikan kalau kau minta. Kalau tidak, tidak. Nah, kalau kau tidak mau minta ampun itu sama artinya ini dengan bahwa Anda atau engkau enggan untuk masuk dalam surga. Itu saja. Nah, kiamat adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi dan akan dilalui oleh semua kita, hidup atau mati. Kita akan pindah ke sebuah alam yang namanya akhirat. Maka Allah memberikan tanda-tanda untuk menyiapkan diri bagi kita. Oh, preparation. Menyiapkan diri inilah bahagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma persiapan ini bukan seperti yang saya bilang di episode terdahulu bahwa ya sudah kita pasrah nih, ini pasti peristiwa kiamat. Nah, apa tanda itu? Dari tanda kecil kita bisa memperhatikan ada yang sudah selesai, tandanya sudah terjadi, ada yang sedang berproses terjadi, ada yang akan terjadi. Nah, ini harus dipahamin ini. Bahwa apa yang sudah terjadi, diutusnya Nabi SAW itu tanda kiamat. Jadi Nabi datang, diangkat menjadi Rasul, dia Nabi penghabisan, bukan Nabi baru ya. Artinya setelah Nabi Muhammad ada Nabi baru lagi, gitu ya. Nah, ini juga keyakinan yang harus diluruskan ini bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, tidak bisa dibenarkan itu. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau memang dia mau buat Nabi baru, oke, buatlah agama baru sendiri. Kan itu yang harus dipahami. Syahadat menyebutkan bahwa ya Nabi sudah, dia pasti akan punya keyakinan itu, gitu kan. Setuju. Nah, jadi pada kondisi ini yang harus kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad diutus. Kenapa? Nabi Muhammad diutus pada saat manusia grafiknya menurun secara moral. Seluruh imperium dunia, peradaban besar, India, China, Romawi, Yunani, Persia, semua berada pada titik nadir. Dekadensi semua ya. Masalah perempuan, mereka menempatkan perempuan pada posisi misoginis, posisi yang terendah, dilecehkan lah. Terendah. Dalam urusan kehidupan sosial, mereka menempatkan kasta-kasta atau piramida dalam kasus ekonomi, kasus sosial dan sebagainya. Kekuasaan, raja dianggap sebagai titisan Tuhan dan sebagainya. Pada posisi ini Nabi lahir. Jadi sebenarnya yang perlu saya luruskan juga, datangnya Rasulullah SAW itu bukan cuma ngurusin kerusakan moralnya orang Arab.
spesifik lagi kepada orang Mekah yang sering ditampilkan dalam fakta sejarah kan jahiliyah yang terjadi perempuan di semuanya contoh-contoh orang Arab. Arab semua ya. Kenapa tidak dilebarkan bahwa peradaban dunia waktu itu memang menunggu datangnya manusia yang bernama Muhammad SAW. Datangnya beliau disebutkan dalam hadis sebagai satu dari tanda kiamat. Makanya wajar dong kalau kemudian orang-orang yang ikut sama dia apa istilahnya as soon as possible menggesa diri untuk nggak ada waktu lagi istirahat. Betul. Kenapa? Waktu kita nggak cukup. Pertama, kita dikejar tayang peristiwa kiamat bakal terjadi, tapi kejar tayang berikutnya adalah peristiwa kematian kapan saja bisa terjadi kepada masing-masing kita. Nah, mereka mengejar peristiwa kematian yang paling baik dalam bentuk jihad di jalan Allah. Makanya begitu ada panggilan perang, kita lihat bagaimana fakta hadis menceritakan bahwa ada yang setengah melakukan hubungan suami istri langsung lompat pakai baju besi berangkat perang, belum sempat mandi dan terbunuh. Dengar kabar baru seminggu nikahnya. Coba bayangin, istrinya datang jumpai Nabi, ya Rasul, dia belum sempat mandi ya Rasul. Nabi bilang apa? Malaikat akan mandikan dia di surga Allah nanti. Artinya apa? Apa motivasi? Ternyata jihad atau menjemput kematian sebagai syahid itu jauh lebih nikmat bagi mereka ketimbang berhubungan suami istri. Jauh lebih mereka cintai ketimbang duduk melingkupin istri dan anak di rumah. Jauh mereka sukain dinamikanya ketimbang mereka melakukan pekerjaannya. Kenapa? Karena mereka tahu duduk bersama istri akan berakhir, bekerja akan berakhir, kemudian yang lain-lain akan berakhir. Tapi kalau menjemput kematian sebagai syahid, ini bukan berakhir, ini awal dari sebuah kebahagiaan yang akan datang di peristiwa akhirat. Makanya peristiwa kenabian memaksa kita, atau lahirnya Rasulullah itu memaksa kita untuk melakukan begitu banyak tindakan positif. Wajar. Mus'ab bin Umair dia tinggalkan warisan dari ibunya, masuk Islam. Lantas ibunya bilang, oke, beri pilihan, kau Islam, kau tinggalkan semua catatan atau sertifikat waris yang kau harus terima, karena kau anak tunggalku, sepeser pun. Kalau kami bahasa di Medan begitu, sepeser pun. Apa istilah di sini? Sama juga. Sama. Maksud saya istilah di studio kan gitu kan. Gitu ya. Sepeser pun, kan gitu ya. Nggak akan dikasih. Mus'ab mengatakan, ya saya lebih pilih Islam dong. Betul. Nah, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat setelah saya menerima Islam. Kenapa? Karena begitu saya Islam, harga saya duduk di sini pejabat, di sini saya sama di hadapan Allah. Di sini orang kaya, di sini orang miskin, sama di hadapan Allah. Sana jelek, sini cantik, sama di hadapan Allah. Yang membedakan, di sana berbuat kebaikan karena Allah, di sini berbuat kebaikan karena Allah. Maka kebaikan yang dinamis inilah yang membedakan kita sebenarnya. Itu yang terjadi di tengah mereka. Abu Ubaidah dia tinggalkan ibunya ketika ibunya masih kafir. Bilal bin Rabah dia tidak mau menerima tawaran merdeka. Kenapa? Dia terima Islam. Kenapa? Dia tahu bahwa pada peristiwa keberislaman ini ada sebuah kebahagiaan. Dan kemudian ini i'dad, ini persiapan. Kiamat udah dekat. Dan ternyata begitu mereka tahu kiamat udah dekat, semangat hidupnya semakin tinggi. Malah Kenapa? terbalik ya? Malah terbalik. Kalau kita kan, malah semakin dokter bilang, wah ini hasil diagnosa kelihatan umur Anda tinggal sebulan setengah lagi. Ini, Mas. Ya, langsung drop. Gitu, langsung drop, ya. Kemudian di rumah temenung aja. Padahal temenung bukan amal soleh. Iya, betul. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang begitu divonis bahwa Anda tidak mungkin bisa sembuh lagi, maka dia berpikir, dalam kondisi ini apa yang bisa saya buat agar saya berakhir dengan prestasi terbaik saya. Harusnya seperti itu. Nah, itu dia. Nah, ternyata apa titah yang dibawa kepada Muhammad SAW waktu itu? Anda dan orang-orang yang bersama Anda ikut menjadi rahmatan lil alamin. Kebaikan terjadi bukan Anda duduk di rumah Anda. Kebaikan terjadi bukan Anda kemudian tidur nyenyak, zikir-zikir di masjid, pergi ke masjid Nabi, kemudian pulang ke rumah, pergi lagi kerja, pulang, tidak. Tapi kebaikan terjadi ketika Anda melakukan fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Makanya Nabi mengutus sahabat-sahabat, ayo pergi kau ke Yaman, ayo pergi kau ke Mesir, ayo pergi kau ke sana, ayo pergi kau ke sana. Tebarkan Islam. Ini adalah sebuah kerja besar kita. Kita harus ingatkan. Karena Islam bukan agama yang cukup mentok di tanah Arab. Kita harus tebarkan itu sampai ke China, sampai ke Indonesia, sampai ke Iran, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa. Makanya wajar Tariq bin Ziyad ketika dia membawa pasukan menuju Spanyol, begitu nyampe perintah pertama bakar kapal.
Nggak akan kembali lagi ya. Kenapa? Iya. Karena bagi kita seorang muslim, bumi tempat kita berpijak itulah tanah air yang harus kita tegakkan agama Allah ini. Cari makan itu urusan Allah. Kalau kalian mau makan, itu pedang kalian gunakan. Ini motivasi hidup yang luar biasa. Datang dari mana? Waktu kita nggak banyak. Bahkan ada orang yang kelamaan hidup. Nah, ini pakai bahasanya. Kelamaan hidup seperti Abu Ayyub Al-Ansori, 90 tahun. Betul. 90 tahun. 90 tahun. Ketika panggilan perang datang, dia ambil baju besi. Jalan saja sudah susah. Udah aki-aki ya. Udah aki-aki gitu. Udah orang tua, kakek-kakek, opung. Oh, Nah, begitu. Sudah opung dia. iya. Nah, ketika jalan dalam kondisi begitu, anaknya bilang, ayah nggak usah ikut. Kenapa orang tua dikasih keringanan tidak perang? Semangat dia satu, aku pingin mati sebagai syahid. Syahid ya. Dan untuk mati itu, waktu hidup yang begini panjang aku belum temukan. Aku iri sama si Anu yang lebih muda, dia mati duluan. Dan aku pingin itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Abu Ayyub akhirnya syahid dalam perjalanan menuju sebuah pertempuran. Karena tua, memang nggak sempat ikut perang. Meninggal dalam perjalanan. Itulah motivasi yang kita lihat. Sehingga motivasi keimanan kepada peristiwa kiamat pasti terjadi. Dan datangnya Muhammad SAW sebagai sebuah peristiwa kiamat, maka ini memaksa atau membangun seorang Abdurrahman bin Auf pun menjadi seorang yang kaya tapi tidak sombong. Jadi kalau dia makan, apa yang dia makan, pembantunya makan. Oh, baik. Dia pakai baju dia sekelas sama baju pembantunya. Pertanyaannya, apakah turun grade dia ke grade pembantu? Tidak. Baju dia ini kualitas majikan. Pembantu pakai baju dengan kualitas baju majikan. Itu yang sekarang kan tidak. Kita bedain ini. Memang tidak ada sistem kelas. Tapi yang namanya petugas cleaning service dengan direksi sebuah perusahaan itu beda bajunya. Abdurrahman bin Auf tidak memberikan pembedaan itu. Yang terjadi adalah sebenarnya ya biasa. Kenapa dia sadar ini aku ibarat pembantu yang dititipin rumah majikan. Boleh tidur di tempat tidurnya, boleh bawa mobilnya, boleh nikmatin fasilitas rumahnya, tapi jangan gede rasa untuk menganggap bahwa aku ini majikan di rumah ini. Majikanku pulang 2 hari lagi. Kalau begitu statusku walau naik mobil mewah dia tetap saja pembantu di rumah ini. Yang sering terjadi kan tidak. Kita pinjam mobil mewah orang, turun ke sebuah acara yang punya mobil di situ, kita sombong di depan yang punya mobil untuk bilang tuh saya bawa mobil mewah itu. Padahal yang punya mobil kan geram betul sama kita kalau begitu. Nah, inilah peristiwa, inilah tanda pertama. Datangnya Muhammad SAW adalah alamatul kiamat, tanda kiamat. Dan ini disikapin positif. Nah, jadi nanti masing-masing tanda harus kita lihat apa efeknya. Jadi kalau begitu, Nabi sudah datang nih. Apa yang harus kita lakukan? Cek apa yang dia bawa. Apa yang dia suruh kita lakukan, itu yang harus kita lakukan. Bukan kemudian kita bingung, kita terdiam. Wah, dia udah datang, kalau dia memang tanda kiamat, kalau gitu ngapain lagi kita hidup nih? Sama seperti nanti ada sebuah hadis yang bicara Allah sudah tentukan si A itu surga, si B itu neraka. Jadi ada orang yang memang ditakdirkan masuk neraka, walau seumur hidup dia beramal penghuni surga. Lantas kalau memang dia udah ditakdirkan penghuni neraka, jelang kematian dia beramal penghuni neraka. Kita dengar hadis ini langsung lemes. Kalau gitu ngapain beramal soleh? Nah, ini kok jadi begini? Padahal nggak ada berita, belum ada pemberitahuan, belum ada email, belum ada surat datang, belum masuk SMS. Kau ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka, kan nggak ada. Jadi kenapa lemes? Yang punya rahasia itu cuma Allah, bukan kita. Kita cuma dibilangnya kau nggak perlu urus tuh mau masuk neraka atau masuk surga, tapi kau harus urus semua jalan menuju surga aku kasih. Dan aku tidak akan mengingkari janji. Kalau kau jalan di jalannya penghuni surga, kau akan masuk surga. Kalau jelang akhir kematian dia jalan di jalan penghuni neraka, ya wajar dong dia masuk neraka. Nah, sekarang kenapa dia sampai ke jalannya penghuni neraka? Itu yang harus dipahami. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa peristiwa datangnya Rasulullah ini harus menjadi peristiwa motivasi bagi kita. Oke, Rasulnya sudah sekian 1500 tahun terpaut dari kita. Apakah ada hubungan tidak langsung? Ya, memang kita tidak langsung, tapi dia pernah bilang sama kita bahwa aku rindu sama saudara-saudaraku. Sahabat sampai bingung nih. Saudaramu siapa ya Rasul? Bukankah kami? Oh enggak, kalian sahabatku. Saudaraku itu adalah orang yang enggak pernah ketemu sama aku.
tapi dia memperjuangkan ajaranku, mencintaiku sama lebih dari kalian yang kalian tiap hari ketemu denganku. Nah, insya Allah kita masuk pada saudara-saudaranya Rasulullah itu. Nah, apa targetnya? Ya bukan cuma sekedar punya KTP Muslim, bukan itu. Islam bukan KTP sekedar ya. punya, bukan. Tapi ada pembuktian. Iya, Nanti iya. dengan izin Allah mungkin ada waktu kita bisa diskusikan ini pada topik yang lain. Ada pembuktian. Iya. Menjadi Muslim itu bukan pengakuan. Jutaan kali mengaku kita Muslim, itu tidak bisa mewujud nyatakan sebuah keyakinan atau pengakuan di Allah bahwa kita Muslim. Allah lebih tahu isi hati kita sebenarnya. Nah ini ini yang pertama. Baik. Yang kedua, tanda yang sudah terjadi juga adalah misalnya peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Hari di mana terjadi fitnah. Fitnah terjadi. Fitnah umat Islam dengan umat Islam perang. Baik. Motivasinya bukan motivasi agama tapi politis itu sudah. Makanya ini adalah bab politik ini sebenarnya. Ya, bab politik di mana orang perang karena menganggap Utsman tidak layak jadi khalifah. Dia tidak layak, maka dia harus diganti. Betul. Datang demonstran dari luar Madinah, ribuan orang ngepung rumahnya Utsman. Padahal Utsman waktu itu umur sudah di atas 80 tahun, kayak Husni Mubarak lah. Nah, jadi, tapi Utsman tidak bisa sama sekali disamakan dengan Husni Mubarak. Jauh lah, ya. Dia seorang Khulafa'ur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sudah kirim utusan, ya Amirul Mukminin, selamatkan diri. Apa kata Utsman? Tidak, biarlah aku membaca Al-Quran dan biarlah yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah di sini. Hasan Hussein ikut menjaga, jadi tidak ada konspirasi. Ali berada pada posisi memberikan pembelaan karena ada sekelompok orang yang menganggap bahwa mereka ini saling berebut posisi dan sebagainya. Nah, dalam posisi ini apa sikap kita? Ini juga min alamatil kiamat, tanda kiamat yang sudah terjadi. Ketika ini tanda kiamat sudah terjadi, apa yang harus kita antisipasi? Ini kan pelajaran yang harus kita pahami. Betul. Tentu kita, oke, itu sudah tanda kiamat. Pelajarannya adalah bagaimana kita tidak boleh mengoyak ukhuwah sejelek apapun. Kita saling kenal, saling sapa. Setan itu paling pintar itu. Setan tidak bisa merusak kita kalau kita sudah saling menyapa dengan Assalamualaikum. Tapi orang yang saling Assalamualaikum ini ketemu, satu hari ketemu nggak saling sapa, setan bisa masuk tuh. Tengok tuh, dia sudah mulai merasa hebat. Kemarin kan dia Assalamualaikum waktu dia belum jadi, sekarang dia udah jadi tuh. Lihat tuh sekarang, tingkahnya udah beda. Dulu waktu dia jalan kaki, sekarang lihat rumah dia sudah besar dan sebagainya. Udah nggak mau Setan tuh memang banyak triknya ya. Terlepas dari itu setan, ya. Kita memang harus belajar dari semangat kerja dia yang nggak pernah kenal lelah itu. Ambil positifnya. Ambil positifnya itu kan. Dia nggak pernah kenal lelah itu. Kalau nggak bisa hari ini besok. Iya. Nggak bisa besok lusa. Gesit. Nggak bisa lusa tahun depan. Nggak bisa tahun depan nggak bisa dia. Betul. Anaknya. 24 jam lagi ya. 24 jam. Dan teknologinya luar biasa. Luar biasa. Nah, sistem deteksinya sampai langsung menjemput hati kita. Waduh. Nah, tahu dia bagaimana kondisi. Wah, ini sedang lengah nih. Ini matanya walaupun tunduk tapi ngelirik ke perempuan itu. Ini bisa dimanfaatkan. Itu setan. Iya. Nah, dalam kondisi ini kita harus bisa menjaga, membangun ukhuwah. Ya. Islam mengajarin kita banyak cara untuk bisa membangun ukhuwah ini. Nah, cuma karena topik kita bicara kiamatnya, nah kita berhenti di situ. Berhenti di tanda kiamat yang kedua yang sudah pernah terjadi. Jadi dua yang terjadi ini bahkan masih banyak yang lain. Ya, tanda-tanda yang kita perhatikan disia-siakannya amanah. Amanah ini pernah seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, kiamat itu apa sih tandanya? Nabi diam aja itu. Tanya lagi. Nabi malah nggak nengok yang bertanya. Kiamat itu apa sih tandanya ya Rasul? Nabi diam saja. Tanya sekali lagi, ya Rasul, kiamat itu apa tandanya? Nabi tanya, tadi siapa yang nanya itu? Saya ya Rasul. Iya. Kalau amanat tidak diserahkan kepada yang ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggu kiamat. Jadi kalau orang seniman diserahin tugas untuk ngatur laboratorium fisika. Nah, ini contoh paling ringan lah saya ambil. Paling ekstrim ya. Iya. Orang nggak ngerti bahasa Arab disuruh ngajar bahasa Arab. Orang nggak tahu politik disuruh memimpin politik. Orang ya samalah seperti kita membantu orang susah. Terpanggil, saya mau bantu Pak, ini ada duit sekedarnya supaya Bapak kalau di Medan istilahnya bawa angkot. Oh iya, naik angkot ya. Naik angkot di kita itu. Lantas kemudian dia bilang, oke Pak, ini Bapak ternyata nggak pernah jadi supir angkot.
Nggak bisa nyetir lagi. Nggak bisa nyetir lagi. Apa yang terjadi? Iya. Terjadilah sesuatu. Huru hara. Makanya right man harus in the right place. Tapi yang sering terjadi kan tidak seperti itu. Benar. Nah, kalau sudah amanat, dan sebenarnya amanah yang dimaksud di sini apa? Amanat. Allah mengamanatkan kepada wanita-wanita muslimat untuk menundukkan pandangan mereka dan menutup aurat mereka. Tapi jika itu sudah tidak dilaksanakan, fantazirus sa'ah. Apa bentuk kehancuran yang mendekat sekali datang? Pemerkosaan. Apalagi pelecehan. Ada wanita tidak mau dilecehkan, tapi dia hampir telanjang. Gimana itu? Logikanya di mana? Dia nggak mau dilecehin orang, tapi tampilannya ngajak orang, bahkan jangankan anak muda. Maaf cakap, kakek-kakek saja masih semangat ngelihat dia karena tampilan yang tidak benar itu. Kan gitu. Nah, dalam kondisi begini dia tidak amanah terhadap, tidak bisa menjalankan amanah Allah sama dia. Apa amanah Allah? Jaga auratmu, jaga muruahmu, jaga penampilanmu, jaga kehormatan dirimu. Jangan kita teriak-teriak demonstrasi ke sana kemari, kami minta kehormatan kami minta kesetaraan gender dan sebagainya. Sementara dia melakukannya dengan cara melecehkan kehormatannya. Islam tidak pernah berikan kesempatan atau peluang untuk merusak itu. Bahkan Islam dalam sejarahnya khusus kepada para wanita menyuruh mereka, dan ini pelajaran yang luar biasa. Penghormatan pertama yang masuk Islam pertama sekali adalah perempuan. Istri Rasulullah sendiri. Kemudian kita melihat yang pertama sekali mati syahid dalam sejarah Islam, mati karena mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wanita, Sumayyah. Seorang nenek tua yang ditombak oleh Syekh Khilaf Abu Sufyan atau Abu Jahal waktu itu, yang akhirnya tersungkur mati sebagai wanita pertama yang mati sebagai seorang syahid. Dan banyak lagi penghargaan yang lain yang diberikan. Dan bahkan Nabi mengatakan bahwa baik-baiklah kalian kepada istri kalian, karena itu bahagian dari ketakwaan, dan orang yang paling baik kepada istrinya adalah aku. Artinya ambil contoh aku kalau kalian ingin berbuat kebaikan untuk mereka. Di saat Islam dengan semua konsepnya mengajarkan kebaikan itu, lantas kemudian datanglah kelompok-kelompok manusia dengan nama emansipasi dan sebagainya berteriak-teriak, ini ajaran Islam sudah layak revisi ini. Ini Quran udah tidak benar ini. Ini perempuan misoginis, pandangan-pandangan hadis dan Quran terhadap perempuan tidak benar.